sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitab Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang Sya'ban dan tarhib Ramadan. Sebenarnya ini udah sering saya sampaikan, tapi belum dalam kelas ini. Ini sebenarnya adalah kelas tarjim ya. Tapi karena bersempena dengan Sya'ban, maka ibu-ibu butuh penjelasan tentang Sya'ban dan tarhib Ramadan. Kita mulai ibu-ibu ya. Hari ini kita berada pada 14 Sya'ban, bertepatan dengan 24 Februari 2023. Maka setiap bulan kita 2024, setiap bulan kita ada yang namanya puasa Yaumul Bid di tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Nah, untuk bertepatan di bulan Februari itu adalah puasa Yaumul Bidnya, yaitu tanggal 13, 23, 24, 25 Februari. Dan ini adalah hari kedua Yaumul Bid. Nah, besok adalah Yaumul Bid juga, tapi nisfu Sya'ban juga. Maka ibu niatnya cukup satu saja. Sengaja aku makan sahur puasa nisfu Sya'ban, sunnah atasku karena Allah. Jadi hari ini ibu puasa Yaumul Bid, besok ibu puasa nisfu Sya'ban. Setiap bulannya Yaumul Bid itu tidak harus 3 hari, 2 hari boleh, 1 hari boleh, 3 hari juga boleh. So kalau ibu-ibu udah berpuasa hari ini, ibu boleh lagi puasa besok untuk nisfu Sya'ban. Sampai di sini clear? Nah, hanya saja puasa hari ini itu kan Jumat Sabtu sendiri ya. Kalau ibu kemarin ada puasa yang tidak dibolehkan sendiri, yaitu Jumat sendiri, Sabtu sendiri, khusus untuk puasa sunnah. Puasa wajib boleh. Jadi kalau ada kita yang baru mulai puasa hari ini Yaumul Bid, maka besok kita disunnahkan puasa nisfu Sya'ban. Untuk yang rajin puasa Daud, boleh dijeda nisfu Sya'ban dulu besok, baru kemudian dimulai lagi Daudnya. Tapi sungguh pun demikian, kalau beliau dan dia pengen Daud saja, itu tidak jadi masalah, karena statusnya sama-sama sunnah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa manfaat puasa Yaumul Bid? Yaitu bagaikan puasa setahun lamanya. Lalu kemudian apa manfaat puasa nisfu Sya'ban atau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah,
"Ya Rasul, kenapa engkau rajin puasa Sya'ban bahkan hingga nisfu Sya'ban?" Apa kata Rasulullah? "Betul, karena aku tahu bahwa di bulan ini Allah akan membawa catatan amal kita ke langit, dan aku pengen saat dibawa catatan amalku ke langit, aku sedang berpuasa." Sampai sini clear tentang puasa? Paham semuanya? Untuk makan sahur tidak harus makan sahur. Makan sahur itu bukan syarat sahnya puasa. Makan sahur itu adalah sunnah puasa. Hanya saja sayang sekali kalau kita tidak bersahur. Kenapa sayang? Karena sahur itu luar biasa. Pertama, wafis sahur barokah. Dalam sahur itu ada berkah. Yang kedua, Rasul pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasul menganjurkan kita sahur walaupun dengan segelas air untuk mendapatkan berkah. Kemudian yang kedua, kenapa sahur itu kita mesti kalau bisa dilakukan? Karena saat sahur itu doa kita mustajab. Makanya dalam Ali Imran ayat 17 dan Az-Zariyat ayat 18 surat Al-Quran menjelaskan bahwa ada waktu di mana Ali Imran 17 dijelaskan orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang bersedekah, dan orang-orang sahur akan diijabah doanya. Dalam Az-Zariyat 18 bahwa di antara berkahnya dikabulkan niat kita, doa kita adalah saat sebelum fajar. Kapan itu? Saat sahur. Jadi kenapa kita disunahkan sahur? Karena dalam sahur ada berkah. Kemudian yang kedua, dalam sahur doa-doa kita diijabah. Dan yang ketiga, kenapa disunahkan kita bersahur? Karena saat sahur itu membedakan diri kita dari puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa juga, kita puasa juga. Cuma bedanya kita disunahkan bersahur dan mereka tidak. Clear? Kemudian selanjutnya, untuk puasa sunnah itu boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan minum. Misalnya ibu besok telat bangun udah azan, ibu belum sempat niat sahur, ya, maka ibu boleh melakukan yang namanya tetap berpuasa walaupun ibu belum dalam keadaan sahur. Oke, walaupun ibu belum makan sahur. Paham sampai sini? Oke. Nah, nanti maghrib itu sudah nisfu Sya'ban, malam minggu tanggal 24. Maka ada amalan yang disunahkan pada malam nisfu Sya'ban, maghrib nanti sampai besok pagi subuh. Amalan disunahkan memang betul, kita dianjurkan membaca Yasin 3 kali, tapi tidak harus. Sunnah. Kemudian yang kedua, kalau bisa malam ini ibu melakukan yang namanya iktikaf. Iktikaf itu adalah duduk diam di masjid. Aktivitas masing-masing. Ngapain? Yang pertama, ibu zikir. Catat aja dulu, nanti saya preteli satu persatu. Pertama, ibu zikir. Kemudian ibu baca Quran. Kemudian ibu ingat-ingat kekurangan diri atau muhasabah diri. Kemudian apa tadi? Zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, kemudian ibu berdoa. Ibu berdoa. Kemudian sholat sunnah. Saya jelasin satu persatu ya. Oke. Yang pertama tadi adalah zikir.
Zikir itu bisa apapun, tapi ada zikir yang sangat disunahkan pada malam nisfu Sya'ban dan atau di hari lain. Kalau kemarin zikir Rajab adalah Rabbil firli warhamni wa tub alayya, kalau zikir Sya'ban adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 5 tadi boleh dibalik-balik, nanti saya jelaskan detail. Coba dulu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba semua. Allahumma. Lagi. 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 Innaka. Allahumma innaka. Afuun. Lagi. Lagi. Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Lagi. Coba lagi ya, saya ulang ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, gitu ya. Doanya adalah ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, artinya ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Oke, mencintai maaf, maafkan kami. Terserah sebanyak-banyaknya. Jadi waktu iktikaf ibu baca zikir itu ya. Atau di rumah aja, ibu nggak ke masjid, haid di rumah boleh baca itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, ibu iktikafnya boleh dari maghrib, antara maghrib sampai azan subuh, terserah. Mau habis maghrib menjelang isya ke, mau habis isya ke, terserah. Kalau haid di rumah ya udah nggak apa-apa, lakukan saja. Pertama amalan malam ini baca Yasin, yang kedua iktikaf. Iktikafnya apa? Ya iktikaf pertama zikir. Zikirnya apa? Zikirnya diutamakan yang tadi, walaupun zikir lain boleh. Oke? Yang kedua apa tadi? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran semampunya saja, terserah ibu aja. Hah? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Zikirnya terserah mau berapa kali. Iya, boleh ku. Kalau fa'fu anna kami. Oke. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan aku. Boleh ya. Boleh digabung, nggak ada masalah. Zikir apapun boleh, tapi yang diutamakan yaitu ya. Oke, paham? Kemudian yang kedua adalah kita dianjurkan untuk baca Quran terserah saja. Nah di rumah haid gimana? Kalau haid di rumah boleh solawatan, al-fatihah, ngulang-ngulang hafalan, boleh ya. Kemudian yang ketiga, apa tadi amalan iktikaf? Muhasabah diri. Ingat-ingat kekurangan kita apa. Diam, kita muhasabah diri ya di malam nanti ya, apa kesalahan kita. Nah, kenapa kita harus muhasabah, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita? Karena besok pagi tuh hari Minggu tuh malaikat akan kembali lagi kepada Allah dan Allah akan bertanya kepada malaikat. Nanti malam semua malaikat turun tuh, Masya Allah. Satu malaikat itu ada 7.000 sayap ya. Ya, dan besok pagi itu malaikat kembali lagi kepada Allah dan Allah akan bertanya kepada para malaikat,
"Hei malaikat, siapakah tadi malam hambaku yang memohon ampun kepadaku? Adakah orangnya?" "Ada ya Allah, si fulan fulan fulan." "Oke, aku habis isya boleh, tidak ada masalah, is oke." Nah, jadi malam nanti ibu iktikaf di rumah, ngelek. Oke, gimana suara aku? Oke. Ntar ya ibu-ibu ya, kasihan ini teman-teman nih online ya. Gimana? Aman ya. Oke. Jadi boleh, kalau haid boleh di rumah, nggak ada masalah. Yang pertama, ibu zikir itu terserahlah, mau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah boleh. Kemudian usahakan ibu zikirnya tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian baca Quran. Yang haid boleh ngulang-ulang hafalan, boleh sholawat, boleh al-fatihah. Kemudian yang ketiga adalah ibu boleh melakukan muhasabah diri. Ibu ingat-ingat kekurangan diri ibu apa, bila perlu dicatat dari sekarang untuk kemudian nanti malam didoakan. Oke, clear? Yang keempat adalah perbanyak berdoa. Nah, perbanyak berdoa ya. Untuk berdoa, ibu kalau bisa ibu bagi jadi 4 doa dan nanti ibu catat aja. Pertama, doakan adalah ibadah kita. Apa yang mau kita doakan? Ya Allah, saya pengen tahajud tiap malam nggak pakai ngantuk. Ya Allah, saya payah kali pengen Senin Kamis saya pengen puasa. Ya Allah, saya itu masih susah kali nutup aurat, bantu saya. Jadi ibadah tuh didoakan. Yang kedua, doakan adalah akhlak. Ya Allah, saya masih suka ngango-ngango ya Allah. Saya masih suka mengeluh ya Allah. Saya masih suka berputus asa ya Allah. Saya masih suka sekali marah-marah. Saya suka nyakitin hati orang, bantu saya jaga lisan saya. Saya masih sulit menghargai orang, bantu saya bisa menghargai orang. Saya suka emosi, kalau saya kena, bantu saya untuk bisa nahan emosi. Saya suka ngucapin kata-kata tak baik kalau cucu lagi marah ya, maka cucu lagi melawan, doakan saya bisakan saya untuk mampu menahan emosi. Akhlak tuh didoakan. Kemudian yang ketiga adalah doakan rezeki kita. Ibu pengen rezeki yang seperti apa? Ya Allah, jadikan aku hambamu yang rajin sedekah. Titipkan uang kepadaku biar aku jauh dari kefakiran. Mapankan aku biar aku bisa fokus ibadah. Itu semua dicatat. Kemudian yang keempat, doakan adalah keluarga kita. Nah, nanti malam itu doa mustajab. Oke? Kemudian yang kelima, terakhir nanti malam boleh perbanyak sholat sunat. Sholat sunat itu kan banyak. Sholat tasbih, taubat, istiqoroh, sholat wudu, tahiyatul masjid, tahajud, witir. Cuman kalau ibu tanya, yang mana yang paling mantap, yang lebih cocok? Coba tebak. Taubat dengan hajat. Kan pintar tuh. Sholat taubat tuh dia cocok. Jadi lakukan, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri, nanti kita banyak-banyak mohon ampun sama Allah. Kemudian yang kedua, sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak-banyak minta sama Allah. Itu yang paling minimalis. Kalau mau ditambahlah dengan sholat tasbih silahkan. Ditambah pula dengan tahajud, tafadhol. Ditambah dengan witir, tafadhol. Silahkan. Ditambah dengan sholat istikharah, silahkan. Ditambah dengan sholat lain, silahkan. Tidak ada masalah. Doanya dirapel boleh ya Ustaz? Doa dirapel? Boleh. Itu kan hanya sholat ya, sholat taubat. Boleh. Taubat, hajat, tahajud, istikharah, witir, baru doa. Is okay, nggak ada masalah. Is okay, nggak ada masalah. Itu ya. Jadi kalau dilakukan di masjid dengan diam,
doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, ya, sholat sunnah, ya. Itu kalau ibu diam nanti dapat pahala, paketnya namanya paket pahala iktikaf. Tapi kalau dilakukan di rumah saja boleh, bukan nggak boleh. Tapi bukan iktikaf namanya. Ya doanya tetap dikabulkan juga. Taubatnya tetap dimaafkan juga. Cuman tidak ada paket iktikaf, paketnya satuan gitu. Dia dianggap baca Quran di rumah, dia dianggap zikir di rumah, dia dianggap sholat taubat di rumah. Ya, boleh nggak? Bukan berarti nggak boleh, boleh. Cuman kalau mau dianggap iktikaf, mesti di masjid dan diam. Saya di masjid ustazah, tapi sholat sambil bercerita. Itu sholat namanya, bukan iktikaf. Saya di masjid ustazah, baca Quran sambil ngangok-ngangok. Itu baca Quran namanya. Kalau mau dianggap iktikaf, maka dia harus diam dan di masjid. Sendiri-sendiri. Kalau di rumah sendiri juga sama. Karena dia tidak di masjid, dapatnya pahala satuan. Ya, tapi apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah di rumah. Kami apalagi Cek. kalau misalnya anunya ganjarannya pahala untuk orang itikaf. Orang-orang yang ininya mana ya? Suara saya jelas, coba diambil dulu. Hah? Iya. Cek. Nah, untuk Pak Cekson, untuk pahala itikaf itu beda-beda. Kalau itikaf dari subuh sampai syuruk faka'an nama hajjan wa umratan. 1 kali haji, 1 kali umrah. Kalau 10 malam terakhir dari hadis riwayat Baihaqi juga 1 kali haji, 1 kali umrah. Itikaf itu pahalanya. Ya, Cekson. Ya kayak syuruk. Syuruk boleh nggak di rumah? Boleh. Nggak ada masalah. Syuruk kan bukan tahiyatul masjid, cuman dapatnya pahala syuruk. Kalau mau dapat pahala haji umroh langsung gabung itikaf, kan gitu maksudnya. Paham ya? Clear? Bukan nggak boleh di rumah. Yang tidak boleh di rumah cuman tahiyatul masjid. Semua sholat boleh di rumah kecuali tahiyatul masjid. Tapi kalau syuruk dilakukan di rumah tak dapat pahala haji umrah, dapatnya pahala syuruk aja. Nggak bisa. Yang dinamakan dengan musola atau masjid bisa dipakai berjamaah. Kalau musola dalam rumah awak, itu rumah awak namanya itu, gitu ya. Besok nisfu Syaban. Jadi misalnya gini, kita kan biasa puasa Senin Kamis, jadi kita mungkin mana yang lebih bagus kita Seninnya, mungkin sampai kasih hari gitu ya. Kadang misalnya tuh mana yang bagus hari Minggunya apa atau Maksudnya apa? Hari Minggu nisfu Syaban, hari Senin Kamis. Di antara kedua tuh mana yang bagus? Carilah puasa yang lebih limited edition. Senin Kamis bisa minggu depannya. Nisfu Syaban sekali setahun. Maka usahakan nisfu Syaban. Tapi apakah salah kalau ibu nggak puasa nisfu Syaban, ibu cuman Senin aja? Nggak salah juga. Cuman kan kurang sayang dia. Oke? satu lagi sama sedikit saja. Iya. Kita hari Minggu kita ada kedatangan tamu makan rumah kita. Hari Minggu kita kedatangan tamu makan di rumah kita. Menyambut tamu wajib, makan wajib nggak? Nih saya misalnya puasa nisfu Syaban, puasa Yaumul Bid hari ini, ya, saya puasa Yaumul Bid hari ini, kayak gitu ya. Tahu-tahu datang tamu, saya mau pilih makan atau tidak terserah, kan puasanya sunnah. Cuman sayang saya jadi nggak dapat pahala puasanya. Tapi saya tetap berpuasa, salah nggak? Tidak, menyambut tamunya wajib, makan bersama tamu nggak wajib. Itu dua hal yang berbeda. Sama dengan ibu pergi pesta, Bu Nur lagi puasa Daud, ya, datang undangan pesta, datang ke pestanya wajib kifayah, wajib. Tapi menyentuang rendang tuh kan nggak wajib. Makan rendangnya kan nggak wajib. Jadi yang terjadi adalah ibu boleh melakukan
tetap puasa, nggak ada masalah. Oke? Tapi saya nggak mau, rupanya lauknya ikan hiu sama kalio jengkol. Oh nggak bisa nih saya mau batal aja dulu puasa saya. Adakah boleh? Boleh. Bingung? Bingung saya. Oke, sekarang gini. Saya lagi puasa yaumul bid. Hukum puasa yaumul bid apa? Sunnah. Kemudian saya diundang pesta hari ini. Datang ke pesta, menghadiri pesta hukumnya wajib kalau diundang, walaupun wajibnya wajib kifayah. Oke? Datang ke pestanya wajib kifayah. Saya datang, tapi makan rendangnya itu wajib nggak? Makan rendangnya nggak wajib. Datangnya yang wajib. Makan rendangnya nggak wajib. So saya tetap datang tapi nggak makan dan tetap berpuasa. Salah nggak? Nggak salah. Saya udah datang nih, tapi saya tetap berpuasa. Apakah salah? Tidak. Tapi rupa-rupanya lauknya itu anak ikan hiu, kalio jengkol sama pete. Enak ini. Saya batalkan aja lah. Boleh? Boleh juga. Cuman nggak dapat pahala puasa clear. Contoh lagi, saya lagi puasa Senin Kamis. Datang tamu ke rumah saya. Saya kasihlah dia lauk pecel lele. Saya nggak ikutan makan. Maaf ya Bu, saya berpuasa. Gitu kan? Atau saya kasihlah dia air teh. Saya kasihlah dia apa? Gitu ya. Dia minum. Saya nggak sediakan makan karena saya selalu berpuasa. Menyambut tamu hukumnya wajib. Makan bersama tamu hukumnya mubah, nggak wajib. Boleh makan, boleh enggak kan? Makan berdosa nggak? Enggak. Berpahala nggak? Enggak juga, kan mubah. Maka boleh dibatalkan, boleh tidak. Paham? Yang keriput-keriput kening coba tanya lagi sampai paham. Keriput-keriput keningnya. Okay. Masa kita tamu makan kita nggak makan tuh nggak ada dalam apa nggak enak gitu, nggak enak kan? Kita ke tamu makan kita nggak makan nggak enak. Kita itu bergerak bukan like and dislike, enak nggak enak, suka nggak suka. Kita bergerak dalam koridor syariat. Kita melakukan sesuatu ini bukan karena kita enak dan tidak enak, boleh dan tidak boleh. Ya kalau nggak enak, ibu nggak nyaman, pengen batalkan, apakah dosa? Enggak juga. Tapi ternyata ibu orangnya cuek, ibu pengen lanjut puasa, apakah dosa? Enggak juga gitu ya. Nah gitu. Nah jadi apapun yang kita lakukan itu bergeraknya boleh nggak boleh, bukan suka atau nggak suka. Suka nggak boleh tinggalkan. Tak suka, suka nggak boleh tinggalkan. Tak suka harus kerjakan. Clear? Keriput-keriput kening tanyakan lagi. Ya silakan. Itu tuh kan kalau misalnya undang-undang itu mendadak di undang-undangnya, misalnya nih jauh-jauh hari ini sobat kental kita misalnya aku undang itu ya pesta anakku misalnya gitu kan, itu jauh-jauh hari loh, jangan sampai nggak datang, jangan sampai puasa pula dia tahu kalau saya suka puasa gitu kan, misalnya nggak dipesanin kayak gitu tuh gimana? Ustazah, undangannya nggak mendadak. Undangannya bulan depan, jangan puasa ya kamu ya. Jangan puasa kamu ya bestoy gitu ya. Karena anakku nikahan nih. Anakku nikahan, nanti undangan datang ya. Rupa-rupanya nikahnya di nisfu Sya'ban. Ini kan contoh nih kan. Tanggal 25 Februari anak saya nikah ya. Tolong ya please deh kamu ya. Datang ya. Jangan puasa ya. Nah, ibu bilang apa kemarin? Ibu janji nggak sama dia? Nah, rupa-rupanya anaknya itu puasanya di nisfu Sya'ban, nikahnya di nisfu Sya'ban, kayak gitu kan? Tetap hukumnya adalah datangnya wajib, makannya mubah. Balik kepada hukum asal, mau puasa batalkan boleh, enggak apa-apa. Atau bilang maaf lah Bu, puasa nisfu Sya'ban nih. Kenapa? Kan kamu makan, enggak bungkus aja lah Bu. Selesai urusan ya. Kalau insya Allah harus datang.
Oke. Ada lagi? Puasa. Ustazah, puasa Sa'ban besok sama Daud lebih utama mana? Kalau sebenarnya derajat puasanya itu puasa Daud. Tetapi kan pengen juga kita merasakan agak sekali setahun nisfu Sya'ban, dan tidak ada salah kalau besok nisfu Sya'ban, besok ibu lanjut lagi puasa Daud. Katanya ada yang bilang dapat pahala nisfu Sa'ban. Oh, bukan dapat pahala nisfu Sya'ban, dapat berkah nisfu Sya'ban. Beda. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in minhum ma nawa. Kita tuh cuma dapat apa yang kita niatkan aja, Bu. Oke. Cari ibadah yang limited. Iya, nisfu Sya'ban. Tapi apakah salah kalau ibu tetap puasa Daud? Enggak salah. Is okay? Oke. Apalagi keriput kening, makin ngaji makin keriput cuman. Besok itu kami itu mau kedatangan tamu dan dia sudah mengabarkan kira-kira 2 minggu yang lalu ke suami. Jadi saya tuh jadi bingung nih puasa pas masuk Sa'ban datangnya. Nggak usah bingung, itu pilihan ibu saja. Kalau bisa ngasih pengertian ke tamunya, mu, tolonglah mu, ya kan? Iya, iya. Atau datangnya sore aja. Iya, sampai. Kalau nginap lantak aja lah. Nanti kita puasa bareng, berbuka berbareng gitu. Is okay ya. Tapi kalau ibu nggak mau juga ya nggak masalah ya. Sekarang nih Yaumul Bid tanggal 24, nisfu Sya'bannya besok 25. Silakan. Apa? Boleh. Kita puasa juga saja. Anda boleh puasa dia di rumah, bukan di Quran. Itu puasa sunat kan, kata Ustazah tadi. Kalau puasa pengganti gimana? Bisa. Boleh. Puasa ganti Jumat sendiri boleh, Sabtu sendiri boleh. Kalau pertanyaan itu dia tanya sama saya. Kau nanya itu Bu Nur selesai jawabnya. Oke. Iya si Koro dulu. Waktu itikaf, waktunya boleh nggak dari setelah maghrib sampai menjelang isya aja? Boleh Besti. Jadi gini, pokoknya maghrib itu sudah nisfu Sya'ban. Nanti maghrib sudah nisfu Sya'ban, because karena adalah pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Jadi dari maghrib sampai isya nanti ibu iktikaf boleh, nggak ada masalah. Tapi iktikaf tadi kan 5 tuh aktivitasnya tuh, zikir, doa, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah gitu kan. Satu aja boleh, baca Quran terus boleh, nggak salah. Boleh. Atau ibu sholat aja terus boleh. Atau 5-5-nya boleh. Atau doa aja terus, zikir doa boleh, nggak ada masalah, it's okay. Makan boleh Bu, makan minum batal ngambil wudhu boleh, nggak ada masalah. Selonjor boleh, nggak boleh update status lagi itikaf nih guys. Macam dia aja yang itikaf ya. Oke, ngobrol juga jangan ya. Oke. Yang berhalangan boleh dilakukan di rumah, nggak ada masalah kecuali sholat. Ya, silakan. Waktu itikaf. Bukanya di mana? Waktu itikaf. Berbukanya di rumah. Terus pengen lanjut iktikaf di rumah. Kalau di rumah bukan iktikaf namanya. Boleh ngobrol. Boleh. Itikaf itu di masjid. Itikaf itu di masjid. Iya. Iya. Iya, diusahakan tidak ngobrol ya. Udahlah, jangan nego-nego ya lagi. Diam ya, itikaf artinya diam. Iya, duduk tenang diam di masjid.
Jelas lah. Tapi saya sudah niat nisfu Sya'ban untuk hari ini. Besok nisfu Sya'bannya, Mbak. Jauh-jauh jadinya ya kita. Iya. Nisfu Sya'ban, puasa nisfu Sya'ban besok, bukan hari ini ya. Oke, next. Siapa lagi bertanya? Ya. Betul? Siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, pahalanya 1 kali haji 1 kali umrah. Ustazah, saya habis subuh di masjid, saya nggak pulang sampai datang waktu syuruk, tapi bercerita. Bukan iktikaf namanya, tapi bercerita. Coba zikir Sya'ban 1, 2, 3. Allahumma innaka. Serentaklah. Oh, yo. Ulang. Doa nisfu Sya'ban. Doa nisfu Sya'ban 1, 2, 3. Allahumma Innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Itu dia. Di antara 5 ini sudah itu paling terbaik. Enggak ada, sesuai ya. Di antara 5 tadi mana yang terbaik? Terserah ibu aja. Kecuali ada satu yang lebih kuat secara hukum, nanti kita bagi tahu. Sama dengan ibu tanya, Ustazah lebih kuat tahajud atau witir? Tentu lebih kuat witir, karena witir sunnah muakkad, tahajud sunnah biasa. Tapi kalau di antara 5 tadi, yang mana yang lebih kuat secara syariat? Nggak ada masalah, semua kuat aja. Ngerasa banyak-banyak dosa tuh, soal taubat lah. Gitu. Soal sunat taubat berkali-kali boleh. Iya. Boleh. Oke. Ustazah, ada yang saya dengar Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga saya dengar Allahumma innaka afuun karim. Sama aja, karim itu gelar, artinya mulia. Sama dengan Ustazah, ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak pakai Sayyidina. Sama, podo-podo. Pakai karim nggak pakai tuhibbul lagi? Sama pakai. Enggak. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dah. Clear. Lanjut. Gas katanya. Gaul-gaul jamaah aku di sini. Siapa ditiru ya nih? Gas ya. Allah karim. Nah, untuk yang haid ya, di rumah aja boleh, nggak ada masalah ya. Ngapain di rumah? Satu, boleh zikir yang tadi, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua bisa berdoa. Yang ketiga bisa zikir. Yang keempat boleh muhasabah diri. Yang kelima boleh ngulang hafalan, sholawat, al-fatihah. Untuk baca Quran yang full Arab jangan. Full Arab jumlahnya 30 juz jangan. Tapi untuk baca Quran yang ada terjemahan, ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Terserah ibu mau ikut yang mana. Ya, termasuk Yasin. Yasin ada yang membolehkan, ada yang tidak ya.
Saya adalah tim yang membolehkan itu, karena la yamassuh illal mutahharun, tak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Mushaf itu 30 juz seluruhnya berbahasa Arab. Kalau bercampur dengan bahasa Indonesia itu namanya Al-Quran, walaupun dia bukan mushaf. Jadi boleh dipegang, boleh dibaca. Walaupun ada loh yang mengatakan baca aja sama sekali nggak boleh, maupun dalam hati, itu pendapat lemah. Jadi yang mushaf 30 juz seluruhnya berbahasa Arab pun tak boleh dipegang, dibaca boleh, pakai pena, pakai sarung tangan, begitu kan? Paham? Dah, gitulah dia pokoknya. Tapi saya jelaskan haid ini nampak ada yang haid lagi nih doha. Oke. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, habis Isya saya iktikaf, zikir dan doa aja, terus tidur. Menjelang subuh saya misalnya sholat aja, boleh, nggak ada masalah. Yang penting batasnya adalah dari habis Isya sampai azan subuh. Boleh? Dipotong boleh. Iya, dipotong boleh. Tidur dulu misalnya gitu kan, boleh, nggak ada masalah. Iya. Yang 5 ini tak termasuk yang 9 kali Ustazah. Gimana ulangi? Tidak termasuk. Oh, masuk. Yasin 3 kali mau dimasukkan ke situ boleh. Iya. 3 kali itu Ustazah doa pertama, sekali pertama Yasin pertama doanya. Doa pertama Apapun, kalau diwasilahkan terserah ibu-ibu mau yang mana. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Ya Allah, saya baca Yasin, itu kalau wasilah nggak ada diatur, nggak ada ketentuan, nggak ada masalah. Ya, banyak yang nanya apa sebenarnya dalil tentang nisfu Sya'ban ini. Nah, ibu-ibu saya jelaskan dari Mu'az bin Jabal bahwa sami'tu minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar dari Rasulullah SAW bahwa di malam nisfu Sya'ban dan hari nisfu Sya'ban itu malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit dan akan dilaporkan kepada Allah, kecuali orang yang syirik dan orang yang bermusuhan. Dan Rasul bilang, dilanjutkan dalam hadis itu, dia selalu pengen berpuasa saat amalnya dibawa ke langit. Nah, banyak orang bilang hadis tentang nisfu Sya'ban lemah. Betul, ada hadis yang lemah. Hadis yang bunyinya sekali berpuasa diampunkan dosa 70 tahun yang lalu, sekali berpuasa diampunkan dosa setahun yang lalu. Itu yang lemah. Tapi ada nggak hadisnya yang sahih? Ada dari Mu'az bin Jabal. Banyak hadis sahih tentang nisfu Sya'ban. Ya, malaikat diturunkan ke permukaan bumi, diampunkan dosa manusia, dilipat gandakan pahala, dikabulkan semua doa kecuali orang yang bermusuhan. Makanya kalau ada yang bermusuh-musuhan itu lantaklah, menjelang maghrib baik-baiklah. Besok aja lagi bermusuhannya hari Senin, enggak ya, gitu. Jadi ada hadis kalau beredar di TikTok, hadis nisfu Sya'ban lemah. Ada hadis yang lemah itu ada. Bukan, iya misalnya gini, kan kemarin ada kayak puasa Rajab, ingat nggak dulu ya? Puasa Rajab dalilnya lemah. Sudah muncullah di beranda si tok itu kan. Puasa Rajab dalilnya lemah. Sekali berpuasa diampunkan dosa 70 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Dalil yang itu memang lemah, tapi ada dalil yang kuat. Paham nggak cara memahaminya itu? Misalnya nih, puasa nisfu Sya'ban dalilnya lemah, kayak gitu kan. Memang yang ditampilkan di berandanya itu dalil lemah. Dalil yang kuatnya dia tak tampilkan. Padahal dalil itu kan ada 3, berasal dari sunnah Rasulullah, perkataannya, perbuatannya, dan diamnya Rasulullah. Coba ya. Nabi Muhammad melakukan apa enggak?
Bahkan Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah tuh banyak puasa di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Sya'ban, dan full di bulan Ramadan. Jelas kan semua melakukan, tapi kok masih ada bilang bid'ah? Ada yang bilang bid'ah itu Allah alam bisa bid'ah, ada yang bilang bid'ah nisfu Sya'ban. Nah, saya jelaskan. Dalil itu ada 3. Pertama adalah sumbernya dari lisan Rasulullah. Biasanya ada hadisnya. Contoh, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Coba, ini penting ya. Fokus dulu, ini susah. Ada dalil yang bersumber dari perkataan Rasul. Berarti ada hadisnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Itu ada hadisnya, karena sumbernya dari perkataan. Tapi tidak semua sunnah ada dalilnya, Bu. Ada yang kedua, Bu, sunnah yang bersumber dari perbuatan Rasulullah. Walaupun tidak ada dalilnya, dia sunnah. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, apa dalil sholat taraweh? Enggak ada, Bu. Dalil yang memerintahkan taraweh tidak ada, Bu. Yang ada dalilnya cuman man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan diampunkan dosa yang telah lalu. Tentang dalil tarawehnya ada enggak? Enggak ada. Sampai akhir zaman ibu bakal cari, enggak ada. Tapi kenapa orang taraweh? Apakah taraweh bid'ah? Kan enggak ada dalilnya. Betul, enggak ada dalilnya dari sumber lisan Rasul, tapi ada dalil dari perbuatan Rasul. Rasulullah hari pertama taraweh, perbuatan. Hari kedua taraweh, perbuatan. Hari ketiga taraweh, perbuatan. Hari keempat orang mulai ramai taraweh, Rasul enggak taraweh. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Muhammad, kita mau taraweh ini, semangat ini taraweh, kenapa engkau tak taraweh? Aku takut kalau aku taraweh tiap malam nanti umatku akan menganggapnya adalah wajib. Dalil tarawehnya enggak ada, tapi dilakukan oleh Rasul, itu sumbernya perbuatan Rasul. Ini buat yang suka nanya dalil nih. Suka yang nanya dalil nih, saya jelaskan. Salat tasbih berjemaah, ada dalilnya enggak? Enggak ada. Rasulullah itu salat tasbih selalu sendiri. Nah, ya, siapa yang salat tasbih berjemaah? Itu para sahabat dan Rasul diam. Coba saya tanya, ada enggak dalil tentang salat taraweh 20 rakaat? Taraweh itu cuma 8 rakaat. Kenapa ada orang taraweh 20 rakaat? Itu sumbernya yang ketiga. Saya jelaskan pelan-pelan. Pertama, dalil sunnah yang bersumber dari perkataan Rasul. Itu biasanya ada hadisnya, oke? Yang kedua, ada sunnah yang berasal dari perbuatan Rasul. Tidak ada dalilnya, tapi dia sunnah. Contoh sholat taraweh, nggak ada dalilnya, tapi dia sunnah. Kenapa? Karena Rasul melakukan. Dicari dalilnya sampai akhir zaman nggak ada. Coba masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki, mau makan tangan, bukan, mau pasang baju tangan, buka baju tangan, masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, pasang celana kaki, buka celana kaki. Mana dalil coba? Sumbernya dari perbuatan Rasul. Paham? Tapi yang ngeri ini yang nomor 3 ini, tidak dikatakan Rasul, tidak dibuat Rasul, tapi dibuat oleh sahabat dan Rasul diam. Itu namanya boleh. Namanya sunnah takriri. Apa namanya? Sunnah takriri. Apa namanya? Sunnah takriri. Contoh, sholat tasbih berjemaah. Apakah ada dalil? Tidak ada. Apakah Rasul lakukan? Tidak juga. Cuman ketika dilakukan oleh sahabat, Rasul diam. Diamnya tanda Rasul setuju. Clear? Sholat sunat wudu, apakah ada dalilnya? Tidak ada. Apakah Rasul melakukan? Tidak. Sholat sunat wudu itu dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Kenapa aku dengar terompah kau di surga? Karena aku lakukan sholat sunat wudu 2 rakaat setiap setelah berwudu. Itu namanya sunnah takriri. Walaupun tak ada dalilnya, Rasul tidak melakukan, dilakukan oleh sahabat, Rasul diam. Contoh lagi, sholat taraweh 20 rakaat, ada dalilnya? Tidak. Apakah Rasul tarawih 20 rakaat? Tidak pernah. Seumur hidup Rasul itu cuma tarawih 8 rakaat saja.
Kenapa ada yang tarawih 20 rakaat? Karena sahabat melakukan 20 rakaat, Rasul diam. Diamnya tanda boleh. Ini buat yang suka nanya mana dalilnya. Bahwa dalilnya itu tidak semua hal bid'ah. Lah sekarang kalau yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, berarti yang sholat tasbih sahabat 20 rakaat bid'ah tuh. Bilal bin Rabah sholat wudu bid'ah tuh. Ya kan? Apa lagi? Sholat tasbih berjamaah bid'ah tuh. Yang 20 rakaat bid'ah tuh semua. Jadi perhatikan bahwa ada namanya sunnah takriri. Sunnah takriri dalilnya nggak ada, tidak dilakukan oleh Rasul, tapi ketika sahabat melakukan Rasul diam, itu boleh. Coba zikir ibu berapa? 33 kali. Emangnya Rasul zikir 33 kali? Zikir itu Rasul 700 kali. Kenapa ibu zikir 33 kali? Sahabat Rasulullah, kenapa kau zikir hakaza wa hakaza? Ngapa kau gini-gini jari? Aku zikir ya Muhammad. Berapa zikirmu? 33 kali ya Muhammad. Kenapa? Karena aku suka angka 3. Dah, itu aja alasan dianya. Rasul kan tidak bilang dia bid'ah. Aisyah itu kalau ruku lama, sujud lama. Ditanya oleh Rasulullah, Aisyah, kenapa engkau sujud lama? Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Iya, karena aku doa sama Allah di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Rasul ngomong, O-nya itu adalah tanda dia setuju. Nah makanya kalau ada yang bilang bid'ah zikir sujud ketika terakhir ketika mau habis sholat, Rasul tidak pernah melakukan, adalah benar Rasul tidak pernah melakukan. Tapi ketika istrinya melakukan, sahabat melakukan, dia diam. Diamnya dia adalah namanya sunnah takriri. Oke? Kalau kita berhenti, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat masuk neraka. Kalau kita hanya fokus kepada yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, kacau kita. Tarawih 20 rakaat bid'ah, salat tasbih berjamaah bid'ah. Apa lagi? Zikir 33 kali bid'ah. Kacau kita. Maka jangan dilupakan ada namanya sunnah takriri. Takriri itu adalah sunnah, tidak dikerjakan Rasul, tidak dibuat Rasul, tidak di sunnah, tidak ada dalil, tapi dilakukan oleh sahabat Rasul diam. Termasuk sholat sunat wudu, tidak dilakukan Rasul. Tapi kenapa saya selalu bilang sholat sunat wudu? Itu namanya sunnah takriri. Oke? Nah, Yang bilang bid'ah kan gara-gara ustaz juga, ustaz awam. yang bilang bid'ah gara-gara ustadz juga, bukan orang awam. Jadi kita galau jadi orang. Oh iya, galau ya. Aduh. Iya. Jadi ada yang benar-benar bid'ah memang ada, ya kan? Tapi kan banyak Bu yang tidak dilakukan oleh Rasul, Bu. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, sahabat melakukan. Aisyah itu kalau ruku lama, Bu. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana. Lama dia rukuknya. Nanya Rasulullah, kenapa engkau lama rukuknya? Aku baca subhana rabbil azimi wa bihamdi itu ratusan katanya. Rasul diam, Rasul nggak bilang kau ini bid'ah, tidak. Jadi buat yang kita semua suka nanya dalil, ada yang tidak akan ketemu dalilnya oleh Pak Ustadznya. Cobalah tanya tes, Ustadz apa dalil taraweh, sholat taraweh? Nggak ada. Cuman taraweh itu muncul dari perbuatan Rasulullah. Kan dalil juga perbuatan Rasulullah. Apa dalil sholat tasbih berjemaah? Sampai akhir zaman tidak ketemu Pak Ustadz itu dalilnya, kasihan kita. Karena sholat tasbih berjemaah itu namanya sunnah takriri ya. Jadi yang bid'ah itu ada, tapi jangan berhenti semua yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah. Kacau kita Bu kalau sampai di situ Bu, ngeri kita itu. Maka inilah gunanya kita belajar pelan-pelan secara keseluruhan. Memahami hadis juga nggak bisa satu hadis. Ingat ada ilmu hadis itu, kalau kita memahami hadis harus ditengok apa sebab turun hadis itu, apa kaitan hadis itu dengan hadis yang lain, kapan dia diturunkan, kondisi sosial historis apa saat hadis itu diturunkan. Coba ada orang yang mengharamkan ziarah kubur, betul? Perempuan nggak boleh ziarah kubur katanya. Dalam ilmu hadis ada namanya ilmu nasah wal mansuh hadis. Nasah wal mansuh. Saya ulang, nasah wal mansuh. Mansuh itu adalah hadis yang lama terhapus oleh kedatangan hadis yang baru. Oke? Contoh, Rasul memang pernah melarang wanita ziarah kubur.
Oke? Tapi ada hadis yang terupdate yang disampaikan oleh Rasulullah, bunyinya adalah kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Orang yang mengatakan ziarah kubur haram untuk wanita, dia mengambil dalil yang lama. Dia tak tahu ada hadis baru yang mansuh, yang dimansuhkan oleh hadis yang lama. Bahaya itu. Paham ya? Nah, makanya Aisyah ketika ditanya oleh sahabatnya, kamu kemana Aisyah? Aku pulang ziarah. Lah, bukankah Rasul tidak membolehkan kalian perempuan ziarah? Maka Aisyah berkata, dulu memang Rasul tak bolehkan, sekarang Rasul bolehkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Jadi ada an-nasakh al-mansuh, hadis. Jadi banyak sekali ya yang mesti kita pelan-pelan belajar ya. Yang bid'ah ada, tapi banyak yang tak bid'ah ada ya. Tahlilan, kemudian 10 hari, 7 hari ya, itu semuanya adalah perbuatan yang sifatnya takriri. Selagi ibu tidak mengatakan kalau enggak kita tahlilan nanti mayatnya hidup, berarti itu enggak ada masalah, problem. Oke, paham ya? Nah, gitu. Panjang sekali penjelasannya nih. Iya. Jadi Ustazah zikir yang doa ada. Tafadhol. Ustazah, kita nih kan banyak nih ya, kita pengen ibadah nih di bulan nisfu Sya'ban. Ustazah pun lagi kampanye tentang nisfu Sya'ban gitu ya. Kami memang lagi kampanye nih nisfu Sya'ban, terus pembahasan kan, biar terngiang di telinga jemaah tuh kan. Nah, pertanyaannya adalah, katanya amalan tidak dibawa, ditangguhkan saat bermusuhan. Betul, ditangguhkan. Kapan amalan kita nanti, misalnya ibu bermusuhan, maka amalan ibu tidak dibawa kepada Allah. Kapan? Sampai ibu selesai dengan dia. Kalau udah bermaafan baru. Tidak harus meminta maaf, tidak harus dimaafkan. Cukup dengan mohon maaf lahir batin ya, mohon lahir batin ya, itu cukup. Dah, jangan bermusuhan lagi ya. Ngantri nanti ibadahnya, tunggu dulu ngantri di ACC oleh malaikat. Termasuk sama mantan. Ya apa? Kalau dia udah meninggal itu lain cerita. Ya makanya itulah saya bilang sama kita semua, Bu, kurang-kurangi nyakitin hati orang lain. Semakin sering kita menyakiti, semakin susah hidup kita itu. Ya, kurang-kurangi bermusuhan. Disakiti biarlah, jangan menyakiti. Lisan dijaga, isi chat dijaga, isi wawa dijaga, ya. Ya berarti aman. Allah Maha Adil, tenang aja. Masa dia nggak mau kita nggak dibawa amalnya ke langit? Cukup sampaikan mohon maaf lahir dan batin aja, ya. Makanya itulah, ya kan, usia udah berapa nih ya? Tak lama lagi nih ya. Udah 40, 50, 60. Udahlah bermusuh-musuhan. Ya, nyakitin orang, ya merasa paling benar, paling hebat, chat orang, ya menang dalam sebuah pertandingan, memarahi orang. Itu bukan prestasi. Saya itu heran ya nengok teman saya, Nel, aku marahi dia kan, takut dia kan, tulah, bangga kali kok marahkan orang. Bukannya itu prestasi gitu ya? Iya kan? Tengoklah kan, berhasil kan? Aku sakiti hatinya, tengok kan? Habislah dia tuh. Katanya itu prestasi gitu loh. Kadang-kadang manusia ini lucu kali ya, nyakitin orang sebuah prestasi gitu loh. Gimana ceritanya itu? Dia bangganya cerita sama saya, Nel, dia marahin dia balik. Akhirnya keder dia kan, tulah. Saya tengah-nganga aja. Bangga dirimu. Iya Nel, tengoklah. Lu marah nyakitin orang aja bangga. Itu bukan prestasi. Nah, itu jangan kita bangga kalau kita itu memarahi orang, nyakitin orang. Ya kita nyinggung orang, itu bukan prestasi. Itu ciri orang yang tidak beriman.
Ya, jadi mulai sekarang keep moving ya. Kita berubah. Kurang-kurangi nyakitin hati orang, fakir qabla an ta'zima, berpikir sebelum berbuat, bertindak. Disakiti itu tidak apa-apa doh. Dibenci, disakiti, kemudian di apa yang namanya? Dibully, kemudian itu tuh nggak apa-apa, Bu. Tenang aja lah. Asal jangan kita yang melakukan. Jadi kan misalnya gini, karena udah berkali-kali kan, boleh nggak kita bermaafannya tidak jumpa sama orangnya, tapi kita malah bilang ya maaf, ya Allah. Nggak bisa, mana? Ustazah, saya itu punya masalah dengan orang, ya kan? Lalu kemudian saya cuma minta sama Allah, ya Allah, bukakan hatinya memaafkan aku, shalalalala gitu ya. Nggak bisa. Dosa dengan manusia hanya bisa diselesaikan kalau kita minta maaf sama dia. Kita berkali-kali sama Ya udah, kalau udah berkali-kali udahlah, nggak usah minta maaf lagi. Kan intinya udah minta maaf udah. kita aja maafkan dia. Ibu maafkan dia aja, nggak apa-apa. Kita bilang aja. Ah. Maafkan orang-orang yang zolimi. Boleh, boleh. Yang penting udah ada upaya minta maaf ya. Dimaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Selebihnya nanti ke depan jangan buat kasus baru lagi. Ini berkasus-kasus terus. Nisfu Sya'ban, kata Ustazah nggak bisa saling bermaaf. Besok lain lagi kasusnya. Besok berantem lagi, besok berantuk lagi, besok bermusuhan lagi. Jangan dibuat-buat lagi. Nggak selesai urusan dengan manusia dengan sholat taubat. Nggak selesai dengan zikir siang malam. Nggak selesai dengan sholat tasbih. Dosa dengan manusia hanya selesai kalau kita minta maaf. Masalahnya iya kalau kita nyakitin orang yang kita kenal. Kita tinggal bilang, "Hai bestoy, maaf lahir batin ya, maaf lahir batin ya." Ini parahnya lagi menyakiti orang yang kita nggak kenal. Kemana mau minta maaf? Sampai ketemu di padang mahsyar. Ahlan wa sahlan, welcome. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban. Minta maaf boleh pakai grup, pakai chat, pakai DM boleh. Ini parahnya nggak kenal. Ini doa zikir Sya'ban ini boleh nggak dibawa untuk sujud terakhir? Boleh. Zikir Sya'ban dibawa sujud terakhir boleh, asal jangan dibawa ke pasar aja lah. Ya, itu PR besar ibu-ibu yang bermusuh-musuhan itu selesaikan. Oke? Jangan bikin kasus baru lagi nanti. Kita itu minta maaf bukan karena kita salah saja. Kita minta maaf karena kita ingin menyelamatkan diri kita. Istighfar itu bukan karena kita berdosa saja. Rasulullah itu tidak berdosa karena setiap dia salah langsung diingatkan oleh Allah. Tapi dia tetap istighfar 700 kali. Jadi istighfarnya Rasulullah bukan karena dia pendosa, tapi karena tanda bahwa dia adalah menghamba. Sama dengan kita minta maaf dengan manusia, bukan karena kita melakukan kesalahan saja, tapi karena kita satu level lebih beriman, berilmu dibanding dia. Ya, oke, clear ya, cukup ya. Intinya kita minta maaf, dia memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Ya, clear? Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fa hayyina rabbana
qulubana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dini wa qahar rijal. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqihim minal khataya kama yunakka sabul abyadu minad danasi wa abdihum daran khairan min dari mu'alla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.